misalkan mau pelihara entok, sebisa mungkin itu dari usia 7 hari mas. Jadi biar nanti itu biar nanti bisa merasakan loh cara merawat dari usia 0 sampai 1 bulannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isam Pambayun dari peternak entok Purbalingga. Dari nama kandangnya itu Pambayun Farm ya. Jadi tempatnya itu di Benaruban, Kecamatan Kaligondang. Kalau awal usahanya itu iseng sih ya mas. Jadi itu awal mulanya itu di tahun 2022 mas. Jadi sekarang udah berjalan hampir 3 tahun mas. Jadi dulunya itu peliharanya itu lele mas. Dulunya pelihara lele, terus pelihara lele enggak jadi, akhirnya pindah ke ayam. Nah di situ ayamnya juga ayam kampung itu mas, ayam kampung biasa, pelihara ayam kampung biasa. Terus itu gagal juga mas, kena flu burung mas. Hampir di atas 50 ekor itu ayamnya itu udah mati semua. Terus kita iseng beli anakan entok. Nah beli anakan entok, waktu itu beli anakan entoknya itu lokal ya. Jadi yang pertama beli anakan lokal di tetangga mas. Jadi dulunya itu beli anakan entok lokal di tetangga, karena nggak bisa ngerawatnya ya. Jadi dulu itu beli indukan sama anakannya mati semua mas. Awal mula pelihara entok itu mati semua. Jadi matinya itu terkena dimakan tikus itu loh mas, anakannya mas. Jadi dulu di sini tuh masih banyak tikus kayak gitu mas. Jadi karena dulunya pelihara entok lokal ya, terus ayah saya itu beli entok jumbo mas. Kalau jumbo dulu itu yang jumbo leher panjang itu per ekornya masih 50.000 mas kalau di tahun itu mas, kalau jumbo. Jadi sekarang itu beralihnya ke entok jumbo. Jadi karena dulunya itu beli anakan ya 8 ekor, anakan 8 ekor. Nah anakan itu mati semua mas, mati 6 ya. Jadi cuma sisa 2. Jadi sisa 2-nya itu dikembangin sampai sebanyak ini mas. Jadi untuk kapasitas endok sekarang itu sekitar 100 ekor mas. Sekarang kalau untuk endok sekarang itu udah mencapai kisaran 100 ekor. Dan untuk keluasan lahan itu kira-kira 20 ubin mas kalau untuk segitu mas. Untuk pelihara anakan ya, cara perawatannya itu dari usia 0 sampai 30 hari itu kita pakainya pakai full pabrikan mas. Jadi untuk menunjang nutrisi dari si entok itu sendiri ya mas. Jadi kalau udah 1 bulan ke atas itu kita pakainya udah pakai pakan campuran. Misalkan ya kalau usia 0 sampai 1 bulan itu kita pakai pakan pabrikan, yaitu pakainya fur 511 ya mas ya. Pakai fur 511. Nanti kalau udah masuk 1 bulan ke atas kita bisa campur pakai jagung, bakatul sama nasi aking itu mas. Jadi susahnya itu ya kalau misalkan pelihara pembesaran banyak itu dari usia 0 sampai 1 bulannya itu full fur terus mas. Jadi pakannya itu kita pakan beli mas, jadi nggak dicampur. Jadi kalau untuk 1 bulan ke atasnya lah itu udah bisa pakai pakan campuran gitu mas. Ya kalau entok ya identiknya kan kayak ini kan unggas ya. Jadi yang itu kalau entok itu sering main air mas. Jadi kita itu sediakan kolam sama air minum itu harus selalu ada mas, jangan sampai kosong mas kalau itu untuk entok ya. Karena kan ini kan hewan yang suka main di air, jadi kita itu sediakan kolam sama air minumnya itu jangan sampai telat mas, itu aja sih. Juga kan kalau misalkan kolam kayak gitu kan setiap harinya itu kita ganti mas, karena kan ini kan kapasitas besar dan dia menjembatkan bau itu loh mas. Jadi untuk mencegah kebauan dari kandangnya itu sendiri. Kalau untuk pemberian pakan ya sehari biasanya 3 kali mas. Kadang pagi, nanti makan lagi itu sore. Jadi 1 entok ya, misalkan ini ya, pagi itu makan cuma 1 genggam aja mas. Jadi paginya makan 1 genggam, nanti
sorenya kita kasih makan lagi, terus malamnya juga kita kasih makan lagi mas. Jadi bertahap mas. Jadi untuk entok ini kan makanya sedikit ya mas ya, dibandingkan entok lokal itu makanya itu lebih banyak yang lokal. Jadi bisa mengiritakan juga. Jadi satu ekor ini makan cuma 1 genggam aja loh mas. Kalau untuk perawatan kandang dari yang anakan itu kan bawahnya itu kan udah dicor ya. Jadi setiap pagi itu wajib dibersihkan mas, untuk menghindari kandang bau ya. Terus juga kalau misalkan kayak kandang-kandang kayak gini yang umbaran ini itu nggak mesti sih mas. Jadi kadang 3 hari sekali apa seminggu sekali itu kita dikasih merang lagi loh mas. Jadi kalau misalkan kandang udah terlihat basah nanti kita tambahin merangnya. Kecuali kalau yang untuk anakan lah kita siram pakai air bawahnya. Penanganan penyakit ya, kalau kayak sekarang kan itu musimnya dingin mas. Musim dingin banget itu, kalau pagi kan sekarang dingin banget mas. Tadi nanti itu kalau di pakannya itu kita ditambahin kayak bubuk jahe, kunir, sama temulawak gitu loh mas. Jadi kita nanti jamunya itu dicampur ke pakannya biar nanti dari segi pakannya itu bisa menghangatkan si kesehatan tubuhnya entok itu sendiri mas. Jadi tergantung cuacanya itu seperti apa mas. Jadi kita menentukan sistem namanya ya, iklim cuaca gitu loh mas. Misalkan dingin banget nanti kita kasih jamu gitu. Kalau misalkan mau pelihara entok sebisa mungkin itu dari usia 7 hari mas. Jadi biar nanti itu biar nanti bisa merasakan loh cara merawat dari usia 0 sampai 1 bulannya itu seperti apa gitu mas. Jadi nggak usah bikin kandang yang besar-besar. Misalkan kita belinya itu bikin kandang box aja mas, buat pembesaran aja intinya. Misalkan beli 10 dalam 1 bulan itu udah tumbuh semua, nggak ada yang mati, itu termasuknya udah bagus mas itu mas. Kalau misalkan untuk pemula itu bisa mungkin belinya anakannya aja, buat mencari ilmunya itu, cara mencari ilmu dari perawatan 0 sampai 1 bulannya itu ya. Kalau untuk pemasaran dari kandang kita itu pakai medianya TikTok mas. Jadi kadang misalkan kita itu rajin-rajin bikin konten di TikTok mas. Jadi misalkan ada orang yang minat itu nanti bisa langsung hubungin nomor ke bio yang ada di TikTok atau bisa langsung DM ke TikTok kayak gitu mas. Kadang kan kalau misalkan kita lagi banyak anakan, kita live juga, live di TikTok. Kadang kita live kayak edukasi, tanya jawab sama orang-orang awam yang misalkan mau pelihara entok yang nggak tahu ilmunya. Kadang kan kita live juga, kita sharing juga di live di TikTok itu. Kadang misalkan kita live itu pasti itu ada yang beli mas. Kalau misalkan di live itu tanya-tanya itu pasti ada yang beli kayak gitu mas. Jadi sistem pemasarannya ya. Kalau jenis entok di Pambayun Farm itu ada 2 jenis ya, yang satu entok jumbo, yang satu entok rambon. Jadi kalau entok jumbonya itu buat orang-orang yang suka jumbo, yang lehernya itu panjang-panjang mas. Kalau yang jumbo, kalau pelihara yang rambon itu cenderung ke orang-orang yang ingin beli buat dipotong gitu loh mas. Jadi buat perdagingan. Kadang kan kalau rambon itu ya, misalkan bulunya nggak panjang, cuma kan postur badannya itu besar mas. Kalau yang rambon itu, yang rambun jumbo itu mas, yang rambun silangan jumbo itu buat konsumsian itu malah bagus mas. Jadi postur badannya itu lebih unggul, lebih besar gitu mas. Entok bertelur ya, misalkan kayak gini tuh ada yang lagi bertelur ya. Jadi kita kasih pakannya itu seperti kayak jagung-jagongan itu mas, yang nutrisinya tinggi ya. Jadi untuk meningkatkan protein dari telurnya itu sendiri, dan kefertilannya itu juga harus diimbangi dari segi pakan mas. Kadang kan kita kan kalau yang di box kayak gini kan nggak bisa makan bebas, jadi pakannya itu kita yang atur gitu loh mas. Jadi harus dibanyakin jagungnya.
Ya kalau untuk harga dari anakan usia 0 sampai 10 hari itu tergantung indukannya Mas. Kadang kan kalau indukan standar itu kita jualnya di anakan itu 35.000 per ekornya. Terus kalau misalkan indukan yang silangan kayak gini, misalkan pejantan 98 80 cm, itu kita jualnya di anakannya itu untuk usia 0 sampai 10 hari itu 75.000 Mas. Jadi kan kalau misalkan 75.000 itu kalau tergantung indukannya juga sih Mas. Jadi nggak semua harganya itu sama. Kadang ya yang 50.000 ada, yang 75.000 itu ada gitu. Di 1 bulan kita kan 1 bulan itu ada 1 bulan, terus kalau udah lebih dari 1 bulan itu kita tahan dulu Mas induknya Mas, kita tahan besarin sampai segini Mas. Kalau misalkan panjangnya udah masuk, kita bisa jual lebih mahal lagi Mas. Jadi targetnya itu kita jual di anakan 0 sampai 10 hari sama di 1 bulannya. Terus nanti kalau udah 1 bulan kok anakannya nggak kejual, kita besarin sampai 3 bulan Mas. Jadi udah 3 bulan nanti kita mainnya ukuran sih Mas. Kalau yang untuk usia segitu nanti kita mainnya ukuran, jadi kita bisa menunjang harga yang lebih tinggi lagi gitu loh Mas. Untuk prospek enggaknya sih ya, kalau misalkan nggak prospek itu nggak berjalan Mas sampai selama ini Mas. Jadi dulunya itu ya kalau misalkan jumbo itu kan kebanyakan orang kan susah jualnya Mas. Jadi kalau dulu itu emang susah sih Mas ya buat jualan entok jumbo. Jadi dulu kita postingnya di Facebook COD. Kalau kayak gitu terus kan nggak ketemu di bensin ya Mas. Jadi aku puter otak lagi buat bikin akun di TikTok gitu loh Mas. Jadi kita buat bikin akun di TikTok ya, alhamdulillah akunnya udah rame. Jadi pembeli dari manapun itu datang ke sini Mas. Jadi dari luar kota pun kita selalu kirim entok juga gitu loh Mas. Jadi jadi dulunya kita yang cari pembeli dan sekarang itu pembeli yang cari kita. Jadi itu prospeknya di situ Mas, dari kalau jualan dari media sosial itu sendiri. Ya terima kasih ya untuk teman-teman yang mau belajar entok, nanti bisa langsung hubungi nomor saya di 0895 34 30 03 302 atau hubungi di TikTok Pambayun Farm di Pambayun Farm Purbalingga gitu loh Mas. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.